Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di hari ini di pelajaran ekonomi yang nanti akan kita bahas adalah tentang analisis transaksi. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti pelajarannya dengan baik ke depannya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa teman-teman, kita akan mengabsen terlebih dahulu biar tahu siapa yang tidak masuk nih. Kita mulai dari Andika. Sakit, nggak masuk ya. Terus Angel, Anissa, Aulia Fatimah, Aulia Putri, Aulia Siva, Delima, Dewi, Farel, Akbar, siapa? Alicia, Naisya, Nisrina, Paksi, Rara, Reviliano, terus Salsabila, Salsabila, terus Sioni, Tiara lagi, terus Ulfi, Wahdah, Ferdiansyah, sakit. 2 orang berarti ya hari ini yang tidak masuk. Baik, teman-teman, hari ini materinya adalah tentang analisis. Bisa dilihat di bukunya dulu teman-teman. Di halaman berapa ya? 136. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sapa biar lebih semangat. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Semangat itu adalah bagian dari kita hidup. Kalau hidup nggak semangat, mager. Iya kan? Kalau hidup nggak semangat, maka aktivitasnya pun akan terhambat. Maka kita awali dengan semangat. Semangat itu bentuknya banyak. Ada semangat dengan ucapan, ada semangat dengan sikap. Semangat dengan sikap itu berarti harus dengan senyum. Senyum itu bagian dari semangat loh. Betulan, serius. Kalau kita datang ke sekolah, ketemu dengan guru, ketemu dengan teman, nggak semangat, cemberut aja. Kelihatan tuh pasti tuh. Kenapa Neng? Kok cemberut aja? Kelihatannya nggak semangat gitu. Tapi kalau datang dengan ceria, dengan banyak senyum, tapi bukan banyak senyumnya bermasalah di sini, itu kelihatan semangatnya. Yang kedua ya semangat tadi tuh, dengan ucapan, dengan lisan, kelihatan semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ice breaking dulu teman-teman. Boleh berdiri? Oke. Kalau ini ice breakingnya sudah pernah, nggak apa-apa kita ulang lagi. Tapi kalau yang belum pernah, ini hal yang baru berarti ya. Ini ice breakingnya, waduh ini ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini pas. Genap. Ice breakingnya adalah berhadapan-hadapan. Hadap-hadapan. Oke. Yang satu tangannya yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Iya, berarti sama temen tuh. Kalau yang satunya berarti dibalik. Berarti yang kiri, nah tangan kiri itu berarti di tangan kanan temennya yang terbuka. Tangan kiri kita yang begini berarti tangan kanan yang terbuka. Hijau hitam. Yang sebelah sana deh, yang sebelah sana hijau. Yang sebelah sini hitam. Oke. Kalau saya sebut hijau berarti menangkap. Yang hijau menangkap. Kalau saya sebut hitam, ya
Kalau saya sebut hitam berarti hitam yang menangkap, hijau yang menghindar. Kalau saya sebut hijau berarti hijau yang menangkap, hitam yang menghindar. Oke, uji coba. Oke ya. Kalau saya sebut hijau berarti hijau yang menangkap, hitam yang menghindar. Oke ya. Kalau saya sebut hitam berarti hijau yang menghindar, hitam yang menangkap. Ketangkap. Lolos. Ini ketangkap. Ada yang ketangkap? Oke, mulai. Hitam. Ketangkap. Ini lolos. Lagi. Siap. Belum. Kan baru hitam. Lagi, lebih cepat. Siap, 1, 2. Hitam. Ada yang mata. Sekali lagi, terakhir. Hijau. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman. Ice breakingnya biar baru ya? Apa sudah pernah? Baru. Biasanya? Oh, napok ya. Kalau Upin Ipin ada nanti Upin Ipin. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ice breaking. Berikutnya teman-teman nanti bisa lihat video ditayangkan materi-materinya. Bisa saya tayangkan nanti 1 atau 2 video beserta dengan slide PPT-nya. Silakan teman-teman menyaksikan.
Baik. Teman-teman, kata kuncinya adalah ketika tadi kita sama-sama lihat materinya, harus hafal letak dari masing-masing akunnya, gitu ya. Kata kuncinya kan itu. Karena banyaknya kesalahan yang sering terjadi, tidak seimbang nih, tidak balance antara aset dengan piutang. Kebanyakan dari kita adalah salah menempatkan karena tidak hafal. Makanya di buku paket itu ada jenis-jenis akunnya di halaman berapa ya? 142, 141 ya, serta di 146. Nah, di 146 itu kan ada bagian-bagiannya tuh. Ada aset, pendapatan, liabilitas, beban, dan ekuitas. Oke. Dari masing-masing itu teman-teman silakan berdiskusi ya, dicentang, di checklist bagian-bagian mana saja sebelum. Kalau tadi kebanyakan lihat angka pasti bingung tuh ya, makin banyak angkanya, makin banyak akun-akun yang dikeluarkan, maka apalagi nilainya ratusan ya, ratusan juta. Kalau masih nilainya ratusan ribu atau masih digitnya 6 masih gampang. Tapi kalau sudah digitnya 7, 8, nah itu sudah agak pusing tuh. Apalagi ditambah dengan akun-akun yang harus dihafalkan. Teman-teman bisa dilihat dan didiskusikan di halaman 146 ya, 46 dan 4. Betul ya? 145 maaf. 145 dan 146. Ya, silakan didiskusikan di bagian-bagian tersebut, diberi centang. Nanti kita bahas, kita evaluasi bersama-sama. Ya, bagian-bagian itu. Nama-nama istilah pun juga harus tahu, kita harus hafal. Ya, nama-nama istilahnya 145 dan 146. Aset A, P, L, B, E, dan seterusnya. Ya. Ya, betul itu. Lengkap mencatat. Sudah ada, Pak. Ini kewajiban beban gaji aset. Iya, aset sih. Pendapatan sewa aset ya sih ya. Kendaraan termasuk aset. Iya. Ini pendapatan sewa. Teman-teman bisa lihat di layar jenis-jenis akunnya nih ya. Kalau masih ada sedikit kebingungan, ya. Penggolongan akun ini kita bagikan menjadi 3. Yang pertama
harta atau aset, utang, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Jadi bahasanya modal atau ekuitas itu sudah menjadi bahasa yang familiar buat kita harusnya. Jadi nggak bingung modal atau ekuitas ya, padahal mah sama. Ya. Kalau harta itu berarti ada 6 bagian. Harta bisa kas, bisa tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan, piutang usaha. Piutang usaha itu berarti kita meminjamkan modal, gitu kan ya? Kalau piutang, makanya masuknya ke kas, gitu. Beda dengan utang. Kalau hutang berarti kita yang mengeluarkan. Kalau utang atau kewajiban, ada utang usaha, berarti kita meminjam modal keluar, terus wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang bank, utang hipotek, dan satunya lagi adalah utang obligasi. Kalau akun modal ada 3, investasi, pendapatan, dan beban. Jadi ini harus dihafalkan dulu, harus tahu. Sudah ada yang dicocokkan? Cuma tinggal satu doang. Aku masuk sini kan ekuitas sama itu kan ekuitas atau modal itu kan ada pendapatan. Tapi di sini ada pendapatan. Beda apa sama? Beda deh. Kalau pendapatan yang ada di buku dengan pendapatan modal ekuitas, baik. Kalau kas masuknya ke pendapatan diterima di muka, liabilitas. Beban yang harus dibayar, kendaraan apa mas? Aset. Beban gaji, beban bunga, beban. Pendapatan sewa, pendapatan atau ekuitas? Pendapatan sewa. Kalau pendapatan sewa sudah ada pengurangan tidak? Pendapatan sewa, pendapatan. Kalau kita bentuknya PowerPoint, oke, terbaca ya. Baik. Rumusnya adalah ini. Ya, ini hafal sekali, harus hafal sekali rumusnya. Ya. Utang dengan modal itu harta. Oke. Selanjutnya ya, pengelompokannya akun real, akun harta, akun utang, akun modal, akun nominal, pendapatan, dan beban. Oke, ini pengertiannya silakan dibaca masing-masing. Harta tetap, lancar, tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Harta tetap itu gedung, mesin, kendaraan, harga tetap. Harta lancar, ekonomis, kas, perlengkapan, piutang. Tidak berwujud itu hak cipta, yang tadi itu hak paten. Ya, itu harta yang tidak berwujud. Walaupun cuma sekedar logo saja, mahal sekali itu. Dan investasi jangka panjang. Utang ada bermacam-macam, jangka pendek, jangka panjang, dan utang-utang lainnya seperti kepada direksi atau pemegang saham. Gitu ya. Kita mau berinvestasi. Cuma kalau investasinya kecil, maka yang didapatnya juga kecil. Biar hasilnya besar, maka investasinya harus besar. Terkendala kita. Itu teman-teman bisa mengerjakan refleksi. Oke. 5 saja yang teman-teman boleh kerjakan. Setelah itu refleksinya. Ya. Boleh bekerja sama. Ya, siap. Ya. Nggak usah dihitung. Ya, jadi hanya yang pertanyaannya pencatatannya masuknya
tanggal sekian itu masuknya ke penerimaan-kah atau pembelian-kah atau yang lainnya. Tapi di sini Nggak usah dihitung, nggak usah. Ini kan ada keterangannya, tapi kita kan nggak tahu di sini tuh termasuk apa. Ya, Kalau yang berkurang ya abaikan lah itu mah. Ya, abaikan saja dulu. Yang sudah minta tolong satu orang untuk mengumpulkan yang sudah. Sukarelawan. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita rangkum dulu atau kita evaluasi dulu tentang materi yang tadi kita bahas, yaitu tentang penggolongan akun dibagi menjadi 3 bagian akun, yaitu harta atau aset, utang atau kewajiban, dan modal atau ekuitas. Dari masing-masing bagian itu akan dibagi lagi menjadi beberapa. Harta ada kas, tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan, piutang, dan yang bawahnya itu wesel. Utang itu kita bagi menjadi utang usaha, utang belajar, beban yang masih dibayar, pendapatan diterima, utang bank, hutang hipotek, dan hutang obligasi. Dan modal atau ekuitas itu terbagi menjadi 2, investasi dan pendapatan. Teman-teman tadi sudah mengerjakan di buku paketnya. Saya ucapkan terima kasih, dan juga ada lembar kerja LKPD-nya tadi yang sudah diberikan juga sudah dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita, terutama untuk masalah manajemen keuangan. Ya. Jangan remehkan manajemen keuangan, karena manajemen keuangan itulah yang nanti menentukan kita usaha apakah berhasil atau tidak. Selain itu, manajemen waktu. Kita nih yang hidup di sekarang ini, manajemen waktunya harus banyak diperbaiki. Karena manajemen waktu itu adalah kunci dari orang sukses. Tapi yang paling dipegang adalah untuk menjadi sukses attitude dan jujur. Attitude dan jujur. Kalau attitude kita tidak baik, maka itu akan menjadi keburukan juga buat kita. Kita tutup pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.